Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu utawi pangandikan kang kaping 5. An Aliin radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Cinarita saking Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Anna min na'imid dunya, inna apa annai, inna min na'imid dunya, satuhuni saking pira-pira kenikmatan dunya, yakfika iku cukup al-Islam, agama Islam. Apane nikmatan kenikmatane. Fa inna a'dzama ni'amillahi, sak temeni luwih agung-agungi nikmate Gusti Allah. Lil abdi kaduwe kawula iku ikhrajuhu, metuni kawula minal adami saking ora ana ilal wujudi maring wujud, wa ikhrajulan metuni kawula min dzulumatil kufri saking pepetengi kufur ila nuril islami maring cahayani Islam. Para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah, makalah yang kelima ini diceritakan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Namun sebelum saya lanjutkan, saya setiap memulai ngaji itu pasti mengatakan qalal muallif rahimahullah. Artinya bahwa saya ini hanya membacakan dawe muallifi kitab niki, dengan harapan bahwa apa yang kita pelajari ini, yang kita baca ini bermanfaat, karena saya dan panjenengan semua itu bukan antara guru dengan murid, tetapi kita sifatnya seakan-akan kayak diskusi begitu. Lek moro langsung aku muni an aliin radhiyallahu anha, koyok-koyok aku sing musnite. Tapi kalau istilahnya qalal muallif kan berarti saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh muallifnya. Ini perlu kita ketahui bersama. Makalah yang kelima ini diceritakan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa sesungguhnya nikmat dunia itu cukup bagi kita adalah beragama Islam. Karena paling besar, paling agungnya nikmat Allah untuk hamba itu sebenarnya adalah
dari tidak ada jadi ada. Dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang. Nah ini artinya kalau orang mengatakan aduh pangeran iki isine mung sambat, padahal kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sudah luar biasa, sehingga Allah itu nantang dengan kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kau hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tentu kita tidak akan cukup, tidak akan bisa menghitungnya. Monggo hitung-hitungan sakniki. Awake dhewe dikai nikmat tangan, iso gerak. Nggih. Coba tangannya awake dhewe gak iso gerak. Nah, ternyata kita bisa gerak. Siapa yang gerakkan ini? Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Yang kata orang ada nikmat yang menurut orang lain itu merupakan sesuatu yang buruk. Contoh entut. Entut ambone basin. Lho kamu engko lek wong iku gak ngentut, itu justru bahaya. Makanya kalau orang-orang Jawa Timur dalam perseban dalam satu halakoh duduk-duduk para ulama campur terus merono sing ngentut, kira-kira ya apa? Kalau di sini loh, tapi lain daerah lain coro. Saya dulu itu pernah di Jawa Tengah 14 tahun. Awal-awal saya itu ya kaget. Yang namanya kiai itu kalau kentut itu pret gitu. Masya Allah. Ya, pertama saya ya menahan ini. Masa kate guyu kan wong akeh kan untuk menjaga jangan sampai malu. Ternyata di sana itu memang sudah biasa. Jadi angin yang keluar dari belakang ini memang disengaja dikeluarkan. Terus tak takoni, kenapa Kiai kok begitu? Padahal kalau di Jawa Timur seperti ini. Nah iya Cak Nur, saya itu namanya Nurdin waktu di Jawa Tengah itu. Soalnya bakul sate. Ya. Kenapa kok begitu? Iya, kalau ditahan kan bisa sakit perut. Lek sakit perut nanti dibawa ke dokter. Terus jadi apa nantinya? Sudah berapa nanti bayarnya? Nah, lek dipikir-pikir ada benarnya juga. Karena angin yang keluar itu sebenarnya nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita. Nah, cuman kita itu kadang-kadang lek ono wong ngentut, ojo wong bojone dhewe lek wis lawas lho. Lek si manten anyar pas ngentut ping 10 dianggap lengo wangi ae. Tapi lek wis lawas, wong niku padane niku lek manten baru itu lek zaman biyen kan pakai ontel, sepeda ontel. Masih munggah kuat. Kuat. Jangan khawatir, Dik. Tapi lek wis lawas bojone kesandung, matamu gak ketok ta. Paling kaya ngono iku. Nah, itu artinya apa? Kita itu sebenarnya sudah sangat banyak diberi kenikmatan oleh Allah. Yang nikmat yang paling agung menurut Sayyidina Ali adalah keluarnya kita ini asalnya tidak ada menjadi ada. Asalnya kita ini tidak ngerti apa-apa tentang Islam, sekarang ngerti tentang Islam. Ini suatu kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib hukumnya bersyukur. La in syakartum la azidannakum.
Kalau kita mau bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah diberikan pada orang lain. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, oleh karena itu ya kita termasuk manusia-manusia pinilih. Kulon jenengan ini, kita semua ini termasuk orang-orang pilihan. Dipilih oleh Allah untuk berjuang di Nahdlatul Ulama. Dipilih oleh Allah untuk memperjuangkan Islam melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Ini juga satu kenikmatan tersendiri. Tidak semua orang diberikan seperti ini oleh Allah kepada kita. Pertama, kita tidak ada jadi ada. Kemudian kita dari kegelapan menuju alam benderang, yaitu agama Islam. Nah, terus sekarang kita berjuang untuk ikut mensiarkan Islam. Nah, ini nikmat yang sangat besar. Makanya saya ngajak kepada semuanya, sahabat-sahabat semua, adik-adik, para gawagis, ayo kita berjuang ini niat yang ikhlas. Karena apapun yang kita lakukan kalau tidak ikhlas, ya jadinya musproh. Nah, jadi harus kita ikhlas. Wis podo-podo wis kalung tenaga, udan-udan berangkat, ya lek gak diikhlasno pisan lak rugi. Nah, gitu loh, rugi. Wa inna min minasuli, lan satemene saking pekerjaan sugul yakfika cukup kanggone sira atau toat. Apa nih? Sugulan sugule kerjone. Tadi kita ini sebenarnya ndak bingung cari kerja. Kata Sayyidina Ali, dengan toat itu sudah cukup bagi kita bekerja. Nah, terus lek dipikir, mosok kate sembayang tok, mosok katene poso tok misalkan. Tidak seperti itu sebenarnya. Di sini istilahnya toat, tapi sebenarnya kalau kita diudari, itu maknanya sangat luas. Kita kerja, tadi kuli bangunan, itu juga lek diniati, ya, lek diniati kanggo pikuatan ibadah, itu juga ketaatan itu. Tapi kalau kamu niatnya itu aku nyambut gawe salawis dadi kuli bangunan, niatnya gak bener, ya naudzubillah, gak oleh apa-apa ya, ndak ono barokah Pak, ndak ono barokah. Oleh karena itu taat itu merupakan kunci kekayaan kita. Kunci kekayaan kita. Lha umpama awak iki gak melok uri-uri kayak gini, ndak mungkin saya seperti ini. Loh, saya dulu itu diusir dulu. Tapi saya nggak sakit hati, nggak sakit hati. Boleh sampean. Nah, sampean kira-kira diusir Pak Dini, kono ojo dik ini, kon wali kono, iki hakku iki. Ya Allah. Nah, coro nafsu mesti ndak nerima. Saya ndak waktu itu. Semua keluarga saya katakan ndak apa-apa. Akhirnya saya beli tanah, utang tabian. Iya, beli tanah di timur jalan itu, selatan Pionir itu. Ini malah buka sejarah. Ya, tapi kan ini perlu saya sampaikan, maksudnya apa? Supaya panjenengan semua itu nanti kan sama-sama belum tahu saya ini besok bagaimana. Loh, ternyata
podo ceritane urip piye. Lho, oh aku wis tau krungu teko Buya ngene iki. Gitu loh, maksud saya itu begitu. Karena ngaji itu ya gak ya lek ngajine kaya Mbah Yai iku ya apa nek kitab ya ngene ya pakai iku ae. Tapi lek kaya gorane awak-awakan ngene kan ngajine kan semuanya. Jadi soalnya lek menurut saya ngaji itu ya harus bisa mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, katakan seperti taat tadi. Nah, ketaatan itu bukan hanya terus sembahyang tok, bukan. Termasuk nang sawah barang itu melaksanakan ketaatan karena diperintah oleh Allah untuk napa? Menafkahi keluarga. Nafkahi keluarga wajib mboten? Wajib. Nah, berarti itu sudah melaksanakan ketaatan. Oh, terlalu Cak. Dan ngerumput. Nah, termasuk nggih ngerumput. Tapi jarine Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat. Semua itu tetap berpulang ke sana. Lek jare Gus Fuad, bosok dari sekian itu sepertiganya itu semuanya itu adalah masuk niat itu di dalamnya. Nah, jadi lek ana wong nang masjid lah apik. Katene salat lah ngoten nah. Tapi lek dalam hati niatnya ngijol sandal. Nah. Ya ora dadi ibadah, bukan menjadi ketaatan malah dadi kemaksiatan. Itu yang saya tangkap dari apa yang ada di sini. Di sini kan 3. Tadi yang pertama adalah bahwa nikmat yang paling besar itu adalah Islam. Asalnya kita tidak ada jadi ada. Asalnya kita ada di alam kegelapan menjadi terang benderang dengan adanya agama Islam. Kemudian masalah kerja juga begitu. Kerja kita ini sebenarnya cukup, kata Sayyidina Ali loh ini. Kata Sayyidina Ali, kerja itu cukup taat kepada Allah. Tapi ojo dimaknai koyo ngono tok. Lek makna taat itu dipersempit ya wong koyo gak iso obah akhire. Tapi kalau kita perluas ya nyambut gawe ya tadi ketaatan. Kerja apapun termasuk ketaatan. Asalkan niatnya itu tadi untuk pikuatan ibadah. Yang ketiga ndiki. Inna min naimid dunya yakfikal Islam nikmatan. Fa inna a'dhamu ni'amillahi lil 'abdi ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujud wa ikhraju minal dulumatil kufri ila nuril Islam. Wa inna minas syughli yakfika at-ta'atu syaglan fa ta'atullah ta'ala a'dhamul isyghal. Nah, jadi taat kepada Allah itu adalah sebesar-besarnya pekerjaan. Jadi gak sembarang orang bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah itu. Makanya tadi saya katakan kita ini termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Kalau nggak dipilih nggak mungkin. Tahu gimang me Gus Fuad duwe krentek rasan-rasan. Nah, kula nggih krasa pira-pira lek dirasani ya krasa. Nah, terus aku ketok Gus Fuad ada ini terus tan. Gimana untuk tanggungan saya yang ketiga akhirnya terus pun lek maki dalu siap. Nah itu karena itu kerja, kita niatnya kerja untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul loh Mas. Jadi taat itu jangan diartikan sempit. Jadi kita artikan yang luas. Yang ketiga masalah wa inna minal ibrah. Sesungguhnya nasihat
yang paling bagus bagi kita, nasihat sing paling apik, yakfika cukup kanggo sira al maut, ingat mati. Apa nih? Ibrotan, nasihati. Tadi mau itu yang paling sip itu adalah ingat mati. Maka nih Luqmanul Hakim lek diringkes wasiatnya itu hanya ada 3. Siji dieling-eling, loro dilalekno, telu diajekno. Nah, sampean langsung hafal itu. 1 coba. 1 dieling-eling, 2 dilalekno, 3 diajekno. Gampang kan? Gampang, tapi pelaksanaannya sebenarnya maha berat. Lek gak oleh pitulungi Gusti Allah. Apa yang harus kita ingat? Yang harus kita ingat itu ada 2 katanya. 1, zikrullah. Kudu eling karo Gusti Allah. Selalu ingat kepada Allah dimanapun berada. Kita pergi ke pantai, ingat Allah. Bagaimana caranya ingat pantai di pantai ingat kepada Allah? Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan pantai seindah ini. Nah, akhirnya kita timbul rasa syukur. Nang mendit yang ngono, sama lek nang mendit ya. Lek nang mendit itu sampean begitu masuk mendit kan disambut oleh pasukan mendit itu yang namanya kera itu. Kera itu. Terus kita bagaimana caranya berpikir untuk apa istilahnya zikrullah. Kita lihat kera itu, pandang hidungnya dari mulutnya sampai kepada kaki dan tangannya. Kita akan bersyukur, alhamdulillah. Ternyata si ganteng aku ambek kedek itu. Iya, walaupun hidung kita pesek. si gantengan awake dhewe timbangane kedek. Jadi timbul rasa syukur, alhamdulillah. Itu caranya berzikir, zikrullah. Jadi zikir itu ora nyekel tasbih tok niku mboten. Zikir itu ya dimanapun kita berada, dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, ketika kita duduk maupun ketika kita berdiri. Lah ngono ambu ayate ya apa Gus Fuad sing hafal iku. Nah, qodan dan seterusnya. Itu. Terus apa Pak niku? Yang kedua, tadi zikrullah. Yang kedua adalah zikrul maut. Nah, yang harus kita ingat itu zikrullah, zikrul maut. Tadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberikan nasihat bahwa nasihat yang paling besar, yang paling agung bagi kita umat manusia tiada lain kecuali ingat akan mati. Wong lek eling mati kira-kira napa nggih? Nun sewu. Misalkan kita masih masa muda ya. Nah, ini ceritanya arek nom. Arek nom. Sik sekolah atau sik ndek pondok ini sirsiran. Jare arek saiki lak jenenge apa? Sirsiran ya. Ojo dikias din. Engko saro ya sirsiran jadi. Ya, bener lah kias ngono iku, Cak. Nah, kalau kita itu sirsiran, ya, ketika kita duduk berdua terus ingat akan mati, kira-kira asik enggak? Ayo. Enggak akan asik. Mengapa kok bisa seperti itu?
Karena yang menuju ke kemaksiatan itu biasa nih ono temene, ono korinnya. Siapa korinnya? Setan. Nah, makanya lek wong kepai berduaan, berindahoy, itu gak ono rasa ngantuk. Mergo sing ngancani setan. Gitu loh. Tapi lek ngaji, setane melayu. Ngantuk-ngantukan. Gitu. Nah, itu apa? Zikrul maut. Terus sak nafsuwe kaya apa? Ketika kita itu misalkan nggih duduk berduaan mau berbuat maksiat. Wis gampangane blak-blakan hae zina misalkan. Sing durung dadi bojone lak zina jenenge, ya. Mari ngono eling mati, kira-kira dadi ora? Lah iya, moro-moro mikire ngene, ku lek tepae mlebu moro-moro mati aku ya. Kan ndak asik. Nah, gitu loh. Sehingga dengan ingat mati, maka nasihat itu sudah cukup sebenarnya bagi kita. Enggak usah dielingno. Kang, ngene iki gak oleh. Cukup kita ini ingat akan mati. Yang kedua, wasiat itu tadi adalah kongkon melupakan. Apa yang harus dilupakan? Ya kesenangan-kesenangan duniawi. Tadi kaya ngono iku mang sing sirsiran ngono wis prei gak usah sirsiran. Lek pancene wis cocok parane ae nang wong tuane. Makane kita itu kadang-kadang lek ndelok di film-film niku nggih Gus. Cari ini. Aku cinta kau yang. Tapi lek mestine lek wong sing kaya ngono misalkan Cak Udin ngono ya. Wis pokoke Bang Udin lah pokoke. Ceritane Bang Udin tok. Sing wingi ya ono Bang Udin ya. Metu kan? Nah, metu Bang Udin. Nah, misalkan Bang Udin mengatakan seperti itu. Terus ambil sing wedok ditakon ini. Kalau sampean betul-betul cinta, buktinya mana? Lha bingung. Tapi lek arek-arek nom-noman ku biar buktine apa? Langsung disun. Oh. Itu bukan bukti. Jadi bukti kesungguhan kita itu mencintai seseorang, datanglah ke rumah orang tua alias dijaluk, dilamar, terus dinikahi. Itu ojo gampang sampean di ana arek wedok, Mas aku seneng banget karo sampean. Ojo aduh bareng di sanjung-sanjung ngono mekrok irunge. Oh mekrok irunge ini, mekrok. Ngerti mekrok irunge. Mekrok irunge artinya terus kita itu lupa bahwa semua itu adalah jalan menuju kemaksiatan. Loh aku kok iso ngomong kaya ngono, wis pengalaman soalnya. Wis pengalaman soalnya. Nah, itu yang kedua adalah dilupakan. Lupakan saja yang seperti itu. Gimana cara melupakannya? Ingat akan mati. Yang ketiga istiqomah. Walaupun ibadah kita sedikit, asalkan istiqomah, insya Allah itu bisa menyelamatkan kita, baik di dunia maupun akhirat. Saya kira itu yang kesimpulannya, bahwa kenikmatan yang paling besar bagi kita adalah dari tiada menjadi ada, yang pada akhirnya akan tiada lagi. Gak ono meneh, mari urip terus tuwek mate. Nah, mate iku balik nang asale. Yang kembali ke tanah itu apa? Ya jasadnya. Ruhnya ndak, ruh gak melok duwe. Nggih. Ayo, ruh kita itu punya siapa? Punya Allah. Makanya kalau kita itu ditanya, Allah itu di India ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu,
Allah itu di mana? Bingung kan? Padahal Allah itu tidak terbatas dengan ruang dan tempat. Padahal Allah sendiri mengatakan bahwa fa inni qorib. Saya itu dekat dengan Allah. Lah kabeh dekat. Nah, lek ono pertanyaan kaya ngono terus piye? Ya sedikit bocoran ya, sedikit bocoran. Jadi sebenarnya memang kita ini apapun yang kita lakukan semuanya tidak akan terlepas daripada campur tangan Allah. Betul dikatakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Sedekat kayak apa ya? Ya sedekat kita ini. Gitu. Contoh gampangane ngeten. Wong iku lek wis mati. Ketika ada di dunia, kan dikatakan begini. Iki mayite sapa? Digoleki jenenge apa ora? Misalkan namanya Bang Udin. Balik nang Bang Udin ae. Ora Pak Sarip ora. Bang Udin meninggal. Irfan Farhan. Ya, Farhan goleki takziah. Yang tanya Udin mana Udin? Ada yang tanya seperti itu? Tidak ada, mestinya mayite wis didusi, mayite wis disolati, karena memang itu hakikate wis dadi batang. Lho mayit niku artine lak batang Gus. Nggih. Ya saking ae dibasakno Arab dadi kaya-kaya wah, mayit ngono, dimulyakno. Padahal asline padha ae karo wong ngomong batang endi ngono. Nah, itu begitu masuk alam kubur nggih wis dipendem sudah lain, namanya kembali lagi. Iki kuburane sapa? Oh iki kuburane Pak Udin. Balik maneh. Artinya apa? Pada saat manusia mati itu dimasukkan ke kubur, ya sing layat wis do mulih, ruh iku dibalekno maneh. Tujuannya apa? Ditekani malaikat mungkar nakir gitu. Nah, ini salah satu contoh bahwa ruh itu milik Allah. Jadi sebenarnya makanya ojo salah lek terus Siti Jenar muni. Ya ingsun iki Allah lah. Iku lek secara gradual, apa gradual itu? Ya pokoknya gampangane ya blak-blakan ngono wis kaya-kaya waduh iki nggarai murtad iki mosok ngaku dadi pangeran. Tapi lek dioncei ya enggak, karena ruh kita ini milik Allah. Kan kapan wis mati kan mbek malaikat digawa maneh roh. Kapan wis mari ditakoni iso jawab marobukah itu digawa maneh roh. Ditelen di tempat sing diarani alam barzah gitu. Kira-kira seperti itu. Sedikit saja itu sebagai tambahan resep apa bekerja yang baik membuat kita menjadi orang kaya. Doi aja kaya itu kita itu bisa kaya hanya dengan jalan taat. Kalau kita tidak taat tapi hartanya melimpah, itu hakikatnya dia itu jadi orang miskin. Gitu. Jadi dengan ketaatan maka kita akan menjadi orang kaya. Saya kira itu yang bisa kita bahas karena memang isi makalah yang kelima ini hanya 3 hal itu tadi. Satu, nikmat yang paling besar adalah apa? Nikmat beragama Islam. Cukup bagimu nikmat sing paling agung. Pokoknya kon bersyukur dengan Islam. Nah, kita akan menjadi orang yang akan diberikan kenikmatan yang lain oleh Allah, termasuk dunia. Yang kedua, apa? Tadi
sugul di nomor telu ja, sugul nomor telu. Yang nomor 2 iya bener ya. Iya, bener taat, sugul nggih. Sugul, kerja. Ini ya, kerja kayak Jokowi. Nah, ini di sini. Jadi kerja kita itu sebenarnya dengan taat berarti kita sudah bekerja. Sing bayar sapa? Gusti Allah. Lek Gusti Allah sing bayar, gak ono kurangi. Serba cukup. Tapi kudu yakin loh, kudu yakin. Makanya di makalah yang pertama, al-iman billah itu memegang peranan yang sangat penting. Kalau iman tidak ada nglakoni rukun Islam tok, yo ora iso apa-apa, ndak ono apa-apa. Mufsro. Nah, yang ketiga, nasihat yang paling utama bagi kita bukan nasihat dari ini enggak. Yang paling utama bagi kita dan melekat pada jiwa kita adalah zikrul maut, ingat akan mati. Mudah-mudahan dengan penjelasan sekedar ini membuat kita semua pertama betul-betul bisa mensyukuri nikmat Allah, dan yang kedua kita bisa santai enjoy di dalam bekerja dengan tanpa meninggalkan kewajiban sebagai hamba Allah. Yang ketiga, nasihat yang paling bagus bagi kita adalah zikrul maut. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hauli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah rabbul alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad.